Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sep Wijaya dengan NIM 18531017. Saya berasal dari lokal PAI 5C. Oke, pada video kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Irni Latifah Ersal MPD. Pada video kali ini aku mau menjelaskan tentang teknik evaluasi dengan subtema ranah kognitif sebagai objek hasil evaluasi belajar. Nah, buat kalian yang ingin menyimak lebih lanjut tentang penjelasan ini, yuk simak video ini sampai selesai dan jangan lupa kalian kasih like, komen, dan juga subscribe. Baiklah teman-teman, mungkin selama ini kita sudah mengenal yang namanya taksonomi Bloom, gitu kan? Yang mana taksonomi ini merupakan tujuan dari suatu pendidikan, begitu. Nah, sebelum kita lanjut tentang tujuan pendidikan, mungkin dari teman-teman udah mengetahui apa itu taksonomi Bloom. Ada juga yang belum mengetahui. Nah, buat kalian yang belum mengetahui, ini aku bantu kasih tahu, dan mohon maaf jika ini ada kesalahan dan nanti bisa diperbaiki jika ini salah pada kolom komentar nanti atau di grup kita. Nah, jadi taksonomi Bloom ini yang setelah saya cari itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah klasifikasi bidang ilmu, prinsip dan kaidah yang mengaplikasikan suatu objek, yang mana ini bertujuan untuk mengaplikasikan materi atau tujuan ilmu pengetahuan, begitu. Dan taksonomi Bloom ini pertama kali dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Kembali lagi pada topik awal tentang tujuan pendidikan, yang mana pada tujuan pendidikan ini kita itu ada 3 domain pada tujuan pendidikan. Yang pertama itu sebelum itu domain itu adalah ranah atau bagian, gitu kan. Jadi ranah awal itu adalah ranah kognitif, kemudian kedua itu psikomotorik, yang ketiga itu adalah ranah afektif. Jadi pada video kali ini sesuai subtema yang aku jadikan yaitu adalah sebagai ranah kognitif. Nah, sebelum kita lanjut, aku menjelaskan dulu pada materi aku ini. Di sini aku menjelaskan ada 3 poin penting yang aku jelaskan. Yang pertama itu pengertian dari ranah kognitif tersebut, yang kedua itu ranah kognitif, yang ketiga instrumen penilaian kognitif. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui lebih dalam, yuk simak videonya ini sampai selesai. Baik, pada materi pertama aku menjelaskan pengertian dari ranah kognitif ini. Ranah kognitif ini berkenaan dengan hasil belajar yang berkaitan dengan intelektual, meliputi itu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, kemudian evaluasi, sintesis, dan satu lagi itu sintesis. Nah, ada juga mengatakan bahwa ranah kognitif ini adalah suatu kegiatan yang meliputi atau yang berkaitan dengan otak, begitu. Dan banyak sih para pakar-pakar mengatakan tentang pengertian dari ranah kognitif ini. Tapi setelah saya lihat sih secara keseluruhan itu hampir sama semua pengertiannya, yang mana kita dapat rumuskan bahwa pengertian dari ranah kognitif ini adalah hasil belajar yang menitik beratkan pada kemampuan otak sehingga peserta didik itu bisa mendapatkan suatu pengetahuan, kemudian pemahaman, kemudian evaluasian, kemudian sintesis, dan terakhir itu pengaplikasian. Jadi begitu. Nah, itu secara jelasnya. Tapi untuk lebih mudah mengingatnya, intinya itu kalau yang namanya ranah kognitif itu yang berkaitan dengan otak, begitulah. Jadi yang maksudnya itu yang berkaitan dengan otak, mulai dari kita menghafal, memahami, mengetahui, menganalisis, mengevaluasi, itu adalah namanya di bagian ranah kognitif. Begitu aja sih, lebih simpel kita untuk mudah memahami, begitu.
Nah, pada materi berikutnya atau materi kedua, saya akan membahas tentang ranah kognitif, di mana pada ranah kognitif ini ada 6 poin penting. Yang pertama itu hasil belajar pada pengetahuan, kemudian pemahaman, aplikasi, kemudian analisis, sintesis, dan terakhir itu evaluasi. Begitu. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini itu merupakan terjemahan dari kata knowledge, yang mana mungkin teman-teman udah mengetahui ya. Nah, di sini tuh yang jadi pertanyaan, pengetahuan apa? Begitu kan? Jadi pengetahuan terhadap suatu fakta, kemudian konsep atau sebuah teori, nama, lokasi dan lain sebagainya begitu. Aku ambil contoh menentukan lokasi. Nah, mungkin kan dari teman-teman ini ada yang organisasi tuh dan sering mengadakan suatu acara atau perlombaan. Nah, bingung tuh menentukan lokasinya di mana. Nah, mungkin dengan pengetahuan tadi Anda bisa menentukan lokasi. Oh, kita lokasinya di sana aja gitu kan, atau kita lokasinya di sini aja. Kenapa kalian bisa menentukan lokasi? Karena kan ada pengetahuan, ada yang kalian ketahui tentang lokasi tersebut. Misalkan Anda mengetahui tempatnya di mana, kemudian maksudnya tuh lebih mengetahui spesifikasinya gitu kan, atau kan mungkin orang asli sini atau sering main ke sana atau lain sebagainya. Jadi Anda itu punya pengetahuan mengetahui lokasi tersebut. Nah, itu dikatakan suatu pengetahuan gitu. Yang kedua itu adalah pemahaman. Nah, pemahaman terhadap apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pemahaman terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, dan antar data hubungan sebab akibat penarikan kesimpulan. Dan saya ambil contoh yaitu adalah mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan kata-kata sendiri. Jadi gini, pemahaman itu menurut saya sih sesuai ini, kita itu bisa dikatakan paham terhadap sesuatu jika kita bisa mengulang, bukan mengulang sih, menangkap apa yang dijelaskan dengan bahasa kita sendiri. Gini, tadi kan saya jelaskan bahwasannya ranah kognitif tersebut adalah hasil belajar yang menitikberatkan pada otak sehingga siswa itu bisa dapat pengetahuan, pemahaman, kemudian dapat mengevaluasi, menganalisis, kemudian dan lain sebagainya begitu kan. Nah, berarti jika kalian paham apa yang saya jelaskan tadi, kalian bisa menjelaskan intinya. Mungkin gini, oh tadi yang dijelaskan dia itu intinya itu kalau ranah kognitif itu yang berkaitan dengan otak lah begitu. Semua yang aktivitas otak, misal dari menghafal, kemudian mengingat dan sebagainya, itu adalah dimasukkan ke ranah kognitif itu. Nah, jika kalian bisa seperti itu atau kalian bisa mengungkapkan dengan bahasa kalian sendiri tapi tidak keluar konteks tersebut, maka itu yang dikatakan pemahaman begitu. Yang ketiga itu adalah pengaplikasian. Nah, apa sih pengaplikasian ini? Jadi pengaplikasian ini adalah menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah sih ketika kalian udah dapat pengetahuan tersebut, misalnya gini, kalian udah paham nih tentang evaluasi, jadi kalian bisa terapkan atau kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian, misalkan dalam suatu organisasi, misalkan atau dalam suatu pekerjaan dan lain sebagainya, dan itu dinamakan pengaplikasian dari ilmu pengetahuan kalian yang kalian dapatkan begitu. Yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah menganalisis. Apa sih menganalisis tersebut? Jadi menganalisis itu menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaian atau gagasan, dan menunjukkan hubungan antar bagian tersebut. Contohnya itu adalah mengidentifikasi faktor penyebab. Nah gini, kalau mencontohnya itu kan misalkan ada siswa A yang sangat pintar, misalkan terkenal pintar begitu, namun akhir-akhir ini orang pintar ini tiba-tiba nilainya anjlok begitu kan. Jadi di sini itu kita sebagai seorang guru, misalkan ya, seorang guru itu bisa mengidentifikasi kenapa kok siswa ini tiba-tiba nilainya turun. Nah, kenapa sih siswa ini tiba-tiba berbeda dengan yang awalnya gitu kan. Nah, dengan begitu kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata penyebab
siswa pintar ini tiba-tiba nilainya turun atau anjlok atau berbeda dengan awalnya, ada faktor dari keluarganya atau ada faktor dari lingkungan rumahnya dan lain sebagainya. Dan di situ kita bisa menganalisis ternyata anak ini tuh yang pintar ini masalahnya ini gitu kan. Dan dan contoh-contoh lain sebagainya. Ini itu kita menganalisis dari kita bisa menganalisis suatu problem atau permasalahan begitu. Yang selanjutnya atau yang kelima itu adalah sintesis. Apa sih sintesis itu? Sintesis itu adalah penggabungan berbagai informasi menjadi satu atau suatu kesimpulan, konsep, atau meramu dan merangkai berbagai gagasan menjadi satu. Jadi itu intinya itu adalah menggabungkan semua itu menjadi satu. Contohnya itu adalah memberikan solusi terhadap suatu masalah. Nah, berkaitan dengan yang keempat tadi, saya ambil contoh jadi satu. Jika tadi pada analisis tadi itu adalah dia bisa mengidentifikasi suatu permasalahan, dan pada sintesis ini dia bisa memberikan suatu solusi begitu terhadap masalah tersebut begitu. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi sebelum itu tolong kalian bedakan antara evaluasi secara umum dan yang saya bahas ini adalah evaluasi pada ranah kognitif begitu. Jika evaluasi secara umum sudah kita jelaskan pada minggu kemarin, dan evaluasi yang ini tuh adalah evaluasi itu terhadap kognitif gitu, pada bagian kognitif. Apa sih evaluasi terhadap ranah kognitif ini? Yaitu adalah mempertimbangkan dan menilai benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak begitu. Contohnya yaitu adalah memilih solusi yang lebih tepat gitu. Jadi mungkin misalkan dari masalah tadi itu banyak banyak solusi atau jawaban untuk menyelesaikan masalah tadi yang memberikan solusi. Jadi kita itu bisa memilih solusi yang baik dari yang terbaik begitu. Nah, itulah penjelasan dari ranah kognitif. Nah, yang terakhir itu adalah menjelaskan tentang instrumen penilaian pada ranah kognitif ini. Nah, pada instrumen ini ada 7 instrumen yang digunakan pada ranah kognitif ini. Yang pertama itu adalah kuis. Nah, kuis ini tuh mungkin kan teman-teman juga udah pernah merasakan bagaimana sih kuis, apalagi sama Pak Guntur kan, kita sering kuis pada semester 1, semester 2. Kuis itu adalah suatu diberikannya pertanyaan, kemudian kita jawab, dan itu waktunya kurang lebih 15 menit ya. Yang kedua itu ada namanya pertanyaan lisan. Nah, pertanyaan lisan ini tuh bisa kita gunakan gini, misalkan guru itu memberikan suatu pertanyaan, misalnya suatu pertanyaan dan diberi waktu 15 menit misalkan. Nah, nanti dia tunjukkan satu orang atau 2 orang untuk menjawab gitu. Tapi endingnya nanti atau terakhirnya itu bisa dibahas bersama-sama. Itu sih tentang pertanyaan lisan. Kemudian teknik yang ketiga itu ada namanya ulangan harian. Ya, dimana ulangan harian ini merupakan tolak ukur ya. Tolak ukur dari materi yang kita pelajari pada hari tersebut gitu, apakah berhasil atau tidak begitu. Kemudian teknik yang terakhir adalah tugas individu. Jadi tugas individu itu seperti PR ya, kita sering kan misalnya waktu SD itu dikasih tugas individu, misalnya buat PR ini, buat PR ini bla bla, dan itu kan tugas individu. Dan selanjutnya itu teknik selanjutnya itu ada juga namanya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kan sering juga tuh kita dibagikan misalnya kelompok-kelompok, misalkan dalam satu kelas itu ada 6 kelompok, di mana setiap kelompok itu ada tugas masing-masing misalkan. Nah, itu kan juga termasuk teknik penilaian atau instrumen penilaian pada ranah kognitif. Kemudian ada lagi namanya laporan kerja praktik atau lapangan. Nah, untuk yang praktik ini tuh biasanya yang lebih ke laboratorium misalkan, atau lebih ke fisika, kemudian kimia, kan itu yang praktek-praktek lah. Jadi teknik penilaian itu dari praktek ini. Kemudian yang terakhir itu adalah responsi atau ujian praktek. Nah, yang dimana ujian praktek ini sering kita mengadakan, misalkan waktu SD itu kan misalkan praktek sholat, praktek cara wudhu, kemudian dan lain sebagainya. Dan itu dan itulah 7 instrumen penilaian pada ranah kognitif ini.
Oke, teman-teman, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi jika ada yang belum jelas, mari kita bahas bersama. Dan nanti jika saya tidak tahu, mari kita diskusikan sama dosen pembimbing kita. Oke, thank you for watching. Jangan lupa dong kalian bantu like, comment, dan juga subscribe. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.